firman ini yang ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau saya lebih senang di King James Version, firmannya begini. The Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya, Tuhan Allahku, aku tak mengingini apa-apa lagi. Artinya apa? Kalau Tuhan itu gembalaku, aku tidak perlu minta apa-apa lagi. Karena apa? Dia pasti membawa kami ke padang yang berumput hijau, yang bersumber air tenang, untuk kami bisa mendapatkan makanan dan minuman. Setuju katakan? Amin. Amin. King James itu tulisannya sangat tajam sekali. Jadi kalau Tuhan itu gembalaku, ya aku tidak perlu minta. Karena aku pasti dibimbing ke padang yang berumput hijau, yang bersumber air tenang. Jadi tidak boleh minta, Pak. Tidak boleh. Kita anak-anaknya, perlu apa minta, tidak apa-apa. Tapi lebih daripada itu, karena ada firman katakan sebelum kau minta dia sudah tahu. Amin. Jadi memang sepertinya kontradiksi, tapi enggak. Kita boleh minta, kita enggak minta pun pasti diberinya. Amin. Ya, jadi supaya tahu pembatasannya. Maka Yehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Seperti Abraham saat Ishak mau dikorbankan, dia masa minta kasih domba, kan enggak? Karena dia tahu Yehovah Jireh, Allah pasti menyediakan, tidak mungkin anakku ini dibunuh. Karena imannya dia. Demikian juga saudara dan saya. Saudara punya iman, percaya, dia pasti. Karena apa? Dia itu Bapak kita. Amin. Itulah enaknya hidup di bawah anugerah. Anugerah itulah unmerited favor. Saudara nggak layak, tapi dilayakkan. Seringkali orang-orang belum bisa menerima pekabaran Injil anugerah. Sungguh banyak di luar sana belum bisa menerima. Kenapa? Kemarin saya tiduran di ranjang, saya cuma mikir tentang anak yang terhilang. Saya pernah khotbahkan di sini. Juga kakak sulungnya. Lihat, ada suatu perbedaan. Sedikit saja saya ambil waktu. Anak yang terhilang itu kan kurang ajar. Hambur-hamburkan uangnya. Terus kemarin saya ada tulis di quote saya masuk Instagram. Anak yang terhilang itu tidak pernah menyesal, saudara. Banyak kontradiksi ngomong. Dia menyesal. Aku menyesal, aku mau pulang ke rumah bapak, gini. Itu pikirannya dia. Banyak yang salah mengerti. Dia itu pengen. Kenapa? Nah, itu harus tanya. Kenapa dia kok pengen pulang? Nah, itu suatu pertanyaan. Karena apa? Kelaparan. Tidak ada makan, makanya dia minta pulang. Coba ada duit, tidak mungkin minta pulang. Masih ada duit, tidak mungkin pulang dia. Karena dia lapar, makanya dia mau pulang. Tidak ada penyesalan di anak bungsu ini. Tapi kenapa? Pulang, lihat. Sebelum dia ngomong, papanya sudah datang dipeluk, cium gini, dikasih ini, dikasih ini, baju kayak gini. Itu adalah anugerah. Itu anugerah. Dan kebenarannya, makanya Injil anugerah dan kebenaran. Kebenarannya apa? Dia dapat baju, dapat jubah. Nah, kakak sulungnya, lihat. Dia iri. Ada anugerah bagi adiknya. Tapi ingat, akhirnya bapaknya ngomong, "Nak, kamu kan selalu bersama aku. Apa yang ada padaku adalah milikmu." Amin, saudara. Nah, itulah. Di sini, saya percaya gereja sini, saya sudah bertahun-tahun melayani sini, memberitakan Injil anugerah. Ini anugerah. Tapi di luar sana nggak mau terima. Seperti anak sulung ini, nggak mau menerimanya. Amin. Makanya ada firman Tuhan katakan di Yohanes 10 ayat 10b, katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin.
Di Filipi 4 ayat 9 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Apa jaminannya? Allah Syomri, gembala kita. Mazmur 121 ayat 1-2 katakan, aku melayangkan mataku. Kacamata ini yang kurang, bahasa yang kurang jelas ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, pertolongannya dari Tuhan, pelindungnya dari Tuhan. Di sini saya catat ada 3 jaminan Allah Syomri, pelindung dan gembala kita. Yang pertama, tidak pernah tidur terlelap, never sleep. Mazmur 121 ayat 45, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Tuhan tidak pernah terlelap. Ada yang berani omong begini. Saya kasih satu contoh, gambar ini, ayo. Nah, waduh, gak jelas ya. Oh, terlalu jelas ya. Yesus Syomri, Yesus penjaga, pelindung kita. Yesus menjagai kita, tidak pernah terlelap, tertidur seperti semut. Semut gak pernah bermimpi, sebab ia gak pernah tertidur, apalagi terlelap. Demikianlah Yesus menjaga kita. Haleluya. Amin. Saudara tahu dan pernah melihat semut itu tidur? Semut adalah binatang yang tidak pernah tidur. Ini sudah dibuktikan. Jadi semut ini gak pernah tidur. Saya ada tulis ini juga. Ada bekecot, bisa tidur berapa lama ini. Tapi saya yang condong ke semut ini. Semut tidak pernah tidur. Demikian juga Yesus tidak pernah tidur untuk menjagaimu, untuk melindungimu. Amin. Seperti itulah Tuhan Allah kita menjagai anak-anaknya. Mazmur 127 ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada saat tidur. Kok enak gitu. Tidur pun diberkati. Apa yang maknanya ini? Wah, Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur untuk menjagai, bekerja, memberkati kita. Itu bukan berarti mari kita rame-rame tidur-tiduran. Tidur aja, tidur sebentar lagi, terlelap sebentar lagi. Apakah itu? Enggak ya saudara. Bukan begitu makna firman ini. Bagaimana dengan Amsal 6 ayat 10-11? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya. Bukan itu maksudnya. Oh, tidur aja diberkati. Enggak, karena Tuhan itu punya otoritas. Saudara tidur pun diberkati. Nah, artinya saudara itu dilindungi, dijagai, diberkati. Tidurmu dirancang, dia mengetik, mengeset. Besoknya jalanmu gimana? Arah jalanmu, dia rancang. Itu maksudnya ya. Allah penjaga, menginspirasi masa lalu saya. Itu tentang sebuah lagu. Lagu ini sangat fenomenal. Seperti kalau di Indonesia lagu apa Pak? Yang sangat fenomenal, semua orang bisa. Ayo, kok buyut dong Pak? Bengawan Solo,
riwayatmu gini, ya kan? Bengawan Solo itu fenomenal. Ini kalau di negara tetangga, di Filipina khususnya, di Malaysia saya nggak pernah dengar, di Singapura nggak pernah, Thailand pun saya nggak pernah dengar. Kalau di Filipina satu ada lagu yang sangat fenomenal, judulnya apa Pak? Nggak tahu loh, saya nggak pernah ke sana sih. Lagu itu lagu ini. Nung isi langkah sambundung itu, laging tua nang magulamo, atang nanai, terus. Itu lagu anak. Judulnya anak. Orang Filipina nggak ada satupun yang nggak bisa nyanyi lagu ini. Nah ini saya terinspirasi. Ingat, oh ala Syomri, penjaga. Cuplikannya seperti ini. Ketika engkau masih bayi, engkau ada di pangkuan ibu. Diteruskan. Asa gabi nang pupuyat ang iyong nanay, pasak timpla nang gatasmu. Engkau di pangkuan ibu, nanaimu, siang dan malam ada tersedia asa timpla nang gatasmu, satu botol susu untukmu, untuk menyuapi kamu. Bapak dan ibu senantiasa terus menjagaimu, melindungimu, dan lagu itu seterusnya. Akhirnya itu terus kami lakukan sampai sekarang engkau sudah dewasa. Nah itu cuplikan lagu itu. Ternyata lagu ini terinspirasi oleh apa? Perumpamaan anak yang terhilang. Karena saya pernah berjumpa dengan penyanyinya ini. Penyanyinya ini desa tetangga saya, utara. Manila ke utara, desa saya 90 kilo ke utara. Dia sebentar 100-125 kilo. Dia itu Freddie Aguilar. Pernah berjumpa dengan saya di Manila. Saya tanya nyanyi. Ayo beradu, nyanyi lagu ini. Kamu kok bisa? Apakah kamu orang Filipina? Bukan. Aku bukan orang Filipina, aku orang Chinese Indonesia. Tapi aku bisa nyanyi lagu ini. Wah nyanyi, dia tepuk tangan. Wow, bagus sekali kamu bisa nyanyi ini. Slangnya persis, semuanya persis. Apa inspirasi kamu nyarang ini? The Lost Child, ada yang terhilang. Jadi itulah gambaran dari Bapak Yesus Tuhan kita. Dia bisa menginspirasi itu, menciptakan lagu anak ini. Makanya fenomenal sekali di sana. Jadi semua penyanyi maupun orang-orang kampung anak itu semua bisa nyanyi, termasuk saya orang Indonesia. Amin. Ada quote, jika Anda terperangkap dalam berbagai macam ketakutan, rasa bersalah serta kekhawatiran saat ini, yang sangat Anda butuhkan adalah kasih Bapa yang kekal. Ketika Anda percaya dan menerima kasih Bapa bagi Anda, hati Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan kekuatan, tidak tergoyahkan, sebab Dia itu Allah Syomri. Katakan amin. Yesus tak pernah tidur, terlelap, terus-menerus menjagai saudara dan saya, anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Amsal 20 ayat 13 katakan, janganlah engkau menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, yaitu berjaga-jagalah, bekerjalah, buka mata dan engkau akan makan kenyang. Amin. Tidak pernah gagal. Kedua, Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Petrus menulis di 2 Petrus 3 ayat 6, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya ia jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Petrus menulis seperti ini, Tuhan itu sabar.
Tuhan perjanjian lama itu memang ada murka, ada membalas. Itu yang sering masih dipegang oleh gereja-gereja di luar sana. Jangan kamu menyakiti hati Tuhan. Tuhan nanti marah, Tuhan murka, kamu dibalas nanti. Itu sudah tidak laku, saudara. Jangan saudara percaya itu. Tidak ada Tuhan marah. Di perjanjian baru tidak ada satupun Tuhan melakukan marah. Lihat, wanita berzina diampuni. Padahal waktu itu mesti mati. Lihat, dia memberi perumpamaan, anak yang terhilang. Bapaknya belum mati diminta warisan. Itu mesti dibunuh itu. Ada loh ayatnya di perjanjian lama. Bunuh loh itu, lempar batu. Ya kan? Banyak sekali. Itu perjanjian lama yang sudah tidak berlaku lagi. Jangan saudara terpancing atau terprovokasi. Saudara, kemarin saya ada protes, tapi enggak kesampaian. Cuma saya dongkol. Batin saya, Pak kok gini Pak? Bapak kok ngomong begitu? Gak keliru tak? Dosa-dosa saudara sudah diampuni. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu Ibrani 10:10. Dikuduskan. Saudara gak punya dosa lagi. Dan ada kata-kata, saudara kalau berdosa, terus berdosa, nanti ada akibatnya. Ada akibatnya. Ya memang ada akibatnya. Di surat Yakobus ngomong, kalau saya ngomong, saudara selalu bohongin orang, alam yang nanti akan membalas saudara, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah membalas. Alam, jangan omong Tuhan. Kalau Tuhan membalas, predikatnya Tuhan Maha Pengampun tidak ada. Anda Tuhan penyayang nggak ada. Itu alam. Dan kalau saudara maki-maki orang terus, lama-lama kamu dimaki orang, saudara dipukul orang. Tapi kami adalah hidup di bawah perjanjian baru anugerah. Anugerah. Kalau saudara hidup benar-benar di anugerah, saya katakan, akhirnya tak kirim quote. Hidupku di anugerah. Dosaku semua diampuni. Kalau aku sudah berkuasa atas dosa. Ada firman-Nya. Saudara sudah berkuasa atas dosa. Dosa tidak berkuasa atas saudara. Kalau dosa tidak berkuasa atas saudara, dosa tidak bisa merecoki saudara. Saudara tak akan bisa berbuat dosa. Katakan amin. Amin. Jangan takut. Kalau saudara benar-benar hidup di bawah anugerah Yesus, tidak akan bisa berbuat dosa. Amin. Ya memang ada berbuat dosa. Nanti sebentar. Sudah berkuasa atas dosa, dosa tidak berkuasa. Dosa tidak bisa merecokin saudara. Amin. Dan saudara sudah terbebas dari dosa. Contohnya begini. Domba. Babi memang senang berkubang di lumpur. Dia sudah dibersihin, disemprot, masuk lagi ke lumpur. Itu bukan saudara. Saudara adalah domba. Bulunya domba apa? Bersih dong, putih dong. Iya enggak? Kalau domba itu kena lumpur sedikit, dia nggak nyaman. Besek-besek gini di pohon. Supaya apa? Lumpur ini hilang. Itulah saudara. Seperti saya sekarang. Saya suruh berbuat dosa, nggak mau. Alergi, nggak nyaman gitu. Mau bohong, nggak nyaman. Dikejar-kejar, nggak enak. Untuk apa? Lebih baik saya terus terang sama istri. Tadi di laci, aku pengen makan es. Aku ngambil uang di laci. Itu saya ngomong, tak ambil ya uang ini untuk beli es. Sampai begitu. Kenapa? Saya ngomong pasti dikasih tuh sama istri. Maksud terus lacinya dikunci gitu.
Lain kali jangan ambil duit. Ya enggak tuh. Oh, duit kerja sama-sama, nyari sama-sama. Kan begitu. Itulah anugerah. Hidup di bawah Yesus. Anaknya Yesus itu. Saudara adalah anaknya Yesus, bukan anaknya Musa. Katakan amin. Amin. Yang tegas. Kalau di sana anaknya Musa, tapi saudara tanya, kamu anaknya siapa? Yesus. Emprit gitu loh. Ngomong emprit. Kamu bukan anaknya Yesus. Karena kamu masih percaya Tuhan bisa murka. Karena ada firman-Nya katanya. Itu firman-Nya enggak berlaku. Yesus sudah menggenapi. Tadi kan ngomong, hidupku menggenapi firman-Mu. Yesus ngomong begitu. Ada sebuah kisah nyata di Tiongkok. Kalau yang mungkin ibu-ibu yang ngerti, mungkin tahu. Ada suatu legenda, namanya saya lupa. Ini jago memanah. Pemanah yang handal sekali. Dia memanah tanpa meleset. Itu artinya apa? Pai Fa, Pai Chung. Ada yang mengerti? Bu, ngerti? Enggak ngerti ya? Pai Fa, Pai Chung. Sekali lepas Pai Fa, 100 kali lepas 100 mengenai sasaran. Pai Fa, Pai Chung itu namanya. Dia memanah, jago menang. Suatu ketika ada perang dong. Kalau zaman dulu perang itu jangka panjang, bukan perang cuma sebulan 2 bulan. Ya, bukan seperti Israel Iran, cuma berapa bulan selesai. Dan itu banyak yang mati. Kalau dulu kan perang pukul-pukulan, bisa bertahun-tahun dia kena jadi prajurit kirim perang. Dia setelah dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan seorang anak umur 5 sama ibunya. Dia pergi berangkat perang. Terus perang tanpa terasa. Telah berjalan 5 tahun. Perang itu sampai 5 tahun. Setelah itu oke, sudah gencatan senjata, sudah menang perang. Kembali prajurit yang hidup, yang mati ya sudah, yang hidup balik. Baliklah mereka prajurit-prajurit dan diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Bukan seperti Daud, Uria dibawa pulang supaya menghilangkan aibnya dia. Uria nggak mau, aku tetap mau perang. Daud akhirnya jatuh. Ini pulang kan jalannya desa loh. Nggak seperti kota sekarang di China. China sekarang nggak ada kelihatan desa-desa pematang. Ada pematang loh, banyak pematang. Pulang lewat pematang. Ada anak kecil. Angon-angon sapi. Loh, kok bawa panah? Busur sama panah. Ditanya, udah apa ini kamu? Anak ini tanya. Oh, aku angon-angon sapi ibuku. Itu sapinya. Nah, panahnya apa? Oh, nanti kalau ada bangau, aku panah. Supaya apa? Tak buat bangau goreng di rumah sama ibu. Untuk makan, lauk makan ibu sama aku. Oh gitu. Oh kamu panah ya, kan enggak ada senjata dulu. Senapan angin enggak ada. Oh iya. Melintaslah seekor bangau. Lah itu ada bangau tuh. Ayo panan. Diambil panahnya, siap panah. Kok lama enggak di bangaunya terbang. Kok lama kamu enggak panah? Kelamaan nak. Dia diam aja. Akhirnya ayo didesak. Panan, cepetan. Nanti lewat. Enggak. Aku tunggu dia buka paru. Bangunnya kok ngok gitu kan. Buka paru, tak tempat panah. Wow, hebat bener kamu. Betul, begitu parunya buka gitu, panah dia kena mulutnya. Bangunnya jatuh. Mati. Akhirnya dia kejar lari. Mau diambil. Ini yang prajurit ini. Loh. Hebat ya. Langsung
dipanah. Anaknya dipanah. Akhirnya mati anaknya. Anaknya mati. Terus ditinggal sama dia. Kenapa terjadi? Sesampainya dia berjalan, lalu dia merasa, kok ada yang bisa nyaingi saya? Kalau udah tak bunuh anak ini, wah, reputasi saya hancur. Saya pemanah tak tertandingi di seantero negeri dan seluruh desaku. Kena ancaman. Oleh karena apa? Iri. Dia bisa menguasai diri. Sesaat merasa terancam, dipanah mati anaknya. Akhirnya dia pulang, ketemu istrinya. Terus dia tanya, ini bocah ini. Oh, istrinya ngomong, oh dia sehari-harian itu gembalakan sapi di pematang sana. Oh, anakmu ini hebat loh. Dia ini terkenal di sini desa. Dia pemanah burung, terbang dipanah sama dia. Dan hebatnya lagi, dia terkenal di sini. Pemanah burung bangau saat buka mulut berteriak. Setelah mendengarnya, dia langsung jatuh, tenggelam. Lemes, jatuh, beleng. Loh, kenapa? Tadi anak itu tak bunuh. Anaknya sendiri, anak kandungnya dibunuh. Karena dia takut tersaingi. Tidak bisa menguasai diri, anak sendiri sampai dibunuh. Akhirnya dia kehilangan anak. Oleh karena apa? Rasa egonya, rasa percaya dirinya, gak mau dikalahkan. Itulah kemampuan manusia memang sangat besar, namun oleh karena ego manusia itu yang sangat sulit dikuasai, menimbulkan suatu petaka. Akhirnya para petaka gak ada penguasaan diri, gagal, gak punya roh penguasaan diri. Lihat Yesus memberikan teladan penguasaan diri yang kuat. Filipi 2 ayat 5-8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, haleluya. Lihat, Yesus memberikan suatu tauladan. Kita saat ini hanya bisa meniru dan meneladani dia. Saudara lihat, tokoh Alkitab, Musa lebih besar daripada pemanah tadi. Lihat Musa, satu-satunya manusia yang bisa berbicara face to face, muka dengan Tuhan. Dia yang dipercaya menurunkan 10 perintah Allah. Dia yang dipilih untuk membawa begitu banyak umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dipilih. Dia nggak bisa menguasai diri. Dia marah sama umat Israel. Dia mengumpat, ngomong buruk sama umat Israel. Dan dia nggak bisa menguasai diri karena apa? Melihat umatnya begitu, dua batu dibanting sama dia. Dia disuruh Tuhan, berkatalah pada batu ini, tapi dia mukul batu itu. Akhirnya apa? Dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia gagal membawa umat Israel masuk dalam tanah perjanjian. Dapat melihat saja, nggak bisa membawanya. Ya.
Tokoh Alkitab yang lebih lagi juga fenomenal, Elia bisa memanggil api turun dari langit untuk membakar korban bakaran. Dia berdoa, tidak turun hujan 3 tahun setengah, dan dia berdoa hujan turun. Tapi dia kegagalan satu, gagal. Apa? Dia takut dikejar, mau dibunuh oleh Isabel, istrinya Ahab. Takut. Dia nggak tahu Allah Syomri. Lupa. Akhirnya apa? Elia gagal. Lihat Yesus. Yesus nggak pernah gagal. 700 tahun sebelum kedatangannya sudah dinubuatkan ada datang seorang perawan mengandung seorang anak yang namanya Immanuel. Yesus sebagai Mesias, penyelamat Immanuel, tak pernah gagal menjalani perintah Bapa sampai mati kayu salib. Yesus tak pernah takut ancaman oleh orang Farisi, ahli Taurat, bahkan orang Yahudi. Yesus berhasil membawa umatnya yang percaya ke Gunung Sion, dipindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion, membawa umatnya kepada kehidupan kekal dalam kerajaannya. Yesaya 14 ayat 27 katakan, Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tidak pernah berakhir, never end. Yesaya 51, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburu seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Lihat, tertulis kelepasan diberikan oleh Tuhan, serta keselamatan tak pernah berakhir. Saya punya quote, jika Anda sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupmu, hidupku, Bapa Surgawi sangat mengasihimu. Tidak ada sesuatu lain yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya. Tidak bisa. Dia sudah mengasihi, saudara nggak bisa mengubahnya. Bahkan tidak ada perbuatan apa yang engkau perbuat, baik atau buruk, yang dapat mempengaruhi kasihnya yang tanpa syarat dan tanpa akhir bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Mari tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tidak bisa saudara melakukan apa-apa untuk membatalkan kasih Tuhan pada saudara dan saya. Kalau saudara betul anaknya Yesus, hidup di bawah anugerah Yesus, saudara tidak akan bisa menyakiti Tuhan. Saudara pasti senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tidak ada anak ini gak sayang sama ibunya. Kamu gak sayang ibu? Yang keras, kurang keras, kurang keras, gak sayang bapak. Nah, kok saya ya? Sayang atau sayang? Sayang. Iya dong. Gak mungkin kamu membenci ibumu. Amin. Amin gitu loh. Gitu yang tegas. Jangan takut. Lihat saudara, ada suatu kisah nyata juga di Jepang. Ada seorang profesor, guru besar suatu universitas. Orang di luar negeri itu, saya senang di luar negeri karena juga ya dulu, tapi dulu dijemput sama tamu-tamu ya. Kalau saya sama istri anak ke luar negeri, saya nggak pernah naik taksi. Kenapa saudara? Tahu nggak? Larang. Mahal. Saya senang naik train, naik kereta api yang saya pernah dari Singapura ke Malaysia naik kereta api. Wah, enak sekali. Memang waktunya panjang, tapi enak kereta apinya sana. Naik train, naik bis pernah. Bisnya enak, gak seperti sini ugal-ugalan. Wah, gak karu-karuan di sini bisnya. Sana lewat jalurnya terus sini, gak mau gini, terus gini. Nah, profesor ini setiap hari berangkat kerja, naik train,
terus ke universitasnya untuk mengajar, dan sorenya pulang. Itu rutin sudah bertahun-tahun. Dan dia mengadopsi, ada anjing kecil terlantar di jalan, diambil sama dia, dipelihara. Akhirnya jadi besar. Setiap hari dia ke stasiun, terus dia berangkat, anjingnya balik, lari-lari, pulang, bisa pulang, Toma namanya. Terus dia tahu jamnya, lah itu anjing bisa tahu kalau matahari atau apa di sana itu. Oh, dia langsung lari ke stasiun, tunggu bosnya pulang. Itu sudah bertahun-tahun dia tunggu di depan stasiun. Bosnya datang, ya cium-cium pulang. Setiap hari begitu, sudah tahun-tahunan. Suatu ketika si profesor ini anak kena serangan jantung. Kena serangan, langsung dibawa rumah sakit. Akhirnya diobati di sana, nggak tertolong. Alias game over, meninggal. Nah, berarti dia nggak balik ke stasiun dong. Dibawa pulang ke rumahnya, sampai dikebumikan. Si anjing ini tetap di stasiun, nggak mau pulang sampai malam, tunggu terus. Bosnya nggak keluar ya tunggu, diajak pulang nggak mau. Anjing ini nggak mau dia bawa pulang. Bertahun-tahun nunggu terus, dia nggak ketemu bosnya, dia nggak mau beranjak. Sampai dibujuk loh. Anjing kan nggak ngerti omongan. Bosnya sudah mati, gini ayo pulang mau gini, nggak mau dia. Akhirnya apa? Mati juga lah anjing itu. Anjing itu mati juga. Bayangin, dia begitu setianya anjing. Makanya anjing itu simbol kesetiaan. Akhirnya viral di sana. Ternyata tetangganya tahu, loh ini meninggal ya. Aduh, nangis semua. Banyak yang menangis. Loh, anjing ini punya tetanggaku, namanya Hachiko. Anjing ini namanya Hachiko. Waduh, akhirnya anjing itu dikubur. Banyak orang tayangan gambarnya, nggak lihat anjingnya. Ini di foto lama ini. Hachiko-nya meninggal. Banyak yang lihat. Orang Jepang sampai nyembah-nyembah. Betul ini kenyataan. Mati. Meninggal, akhirnya dikubur. Tayangan lagi satu. Nah ini. Sekarang kalau saudara ke Jepang, Tokyo, itu ada stasiun namanya Shibuya. Shibuya itu terkenal. Kalau saudara ke Jepang, ke Tokyo, minta ke Shibuya. Itu train station. Ada ini patung ini, dibikin patung untuk kenang-kenangan anjing Hachiko. Itu ada tulisannya di sana, sejarahnya, ada tahun-tahunnya. Saya ada catat, tapi saya nggak tayangkan. Ini di sana itu ada plakatnya, tulisan. Orang-orang datang pasti melihat. Dia lahir tahun berapa, menunggu lama. Yang bosnya itu Profesor Hidesaburo Ueno, guru besar. Lihat, dibuatkan suatu monumen untuk mengenang Hachiko. Ini kenyataan ini, ada di sana. Saudara ada yang pernah lihat ini nggak? Pernah ke Jepang nggak? Itu dulu saudara ke Jepang, dia nggak di sini, dia di daerah agak selatan. Kalau untuk Shibuya ada. Ya, Yesus datang memberitakan kabar baik perjanjian baru anugerah. Yesus datang menjadi penebus dosa manusia. Yesus datang meninggalkan damai sejahtera bagi umat manusia. Yesus selalu mencurahkan anugerah demi anugerah bagi kita, saudara dan saya saat ini. Apakah tidak lebih lagi dikenal? Yesus Tuhan kita. Yesus Allah Syomri. Dia adalah gembala dan pelindung kita. Dia tidak pernah terlelap, tertidur, terus menerus melindungi, menjaga kita tanpa syarat,
tanpa istirahat. Dia tak pernah gagal, menerus melindungi, menjaga, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Kasihnya tak pernah berakhir, terus-menerus mengasihi kita selama-lamanya tanpa akhir, kekal. Bahkan saat ini dia sedang menunggu saudara dan saya untuk berada di surga. Katakan amin. Amin. Ya.